Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Mbak Giza. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 dan hari ini kita ingin mempresentasikan tentang pertemuan ketiga, yaitu UMKM Bank Indonesia dalam pendampingan dan pengembangan. Boleh dilanjut, next slide. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 6. Di kelompok 6 ini ada Atia Zora Febiana, yaitu saya. Ada juga Zevanya Serafim, Ahmad Zikri, Nazal Saira, dan Fiat Giel. Oke, BI atau Bank Indonesia memberikan bantuan pemberdayaan kewirausahaan kepada 3.825 pemilik warung mikro dan ultramikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program yang didirikan BI sendiri, yaitu program dedikasi untuk negeri pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Jumlah penerima manfaat tersebut meningkat di tahun 2020 sampai 2021 dari 3.310. Boleh dilanjut? Jadi BI mendamping UMKM melalui 2 program yang termasuk dalam program dedikasi untuk negeri dari tahun 2022 dan 2023. Yang pertama ada pemberdayaan kewirausahaan warung modern yang dibagi menjadi 2 skema, yaitu wirausaha warung pemula yang ditujukan bagi kelompok subsisten, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat lintas kelompok, dan kelompok rentan secara ekonomi. Dan skema yang kedua adalah peningkatan kapasitas usaha warung yang ditujukan bagi UMKM golongan mikro dan atau ultramikro existing yang mengalami penurunan omset. Lalu juga ada peningkatan kapasitas usaha warung, yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana berupa paket kios modern, barang dagangan, dan pendampingan usaha untuk membantu meningkatkan kapasitas usaha penerima manfaat. Boleh di next. Dan untuk kebijakan dari pemerintah untuk pendampingan UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dalam kebijakan-kebijakan ini fokusnya ada memperkuat berbagai kebijakan dan efektivitasnya untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, surveillance makroprudensial, serta memperkuat kerjasama internasional. Dan juga ada menyusun peta jalan dari Bank Indonesia untuk UMKM yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu UMKM potensial, UMKM sukses atau link to market and finance, UMKM go digital, serta UMKM go export. Boleh di next. Oke, terus ada kerjasama dan koordinasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan UMKM. Yang pertama ada kesepakatan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Bank Indonesia tentang pengembangan konsultan keuangan pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah mitra bank sektor kelautan dan perikanan. Lalu ada kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dengan Bank Indonesia tentang pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir ada nota kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kerjasama pengembangan usaha di sektor pertanian. Nah, yang selanjutnya UMKM Bank Indonesia dalam pengembangannya juga memiliki ruang lingkup tentunya. Ruang lingkup sendiri itu menjadi pengembangan produk UMKM sendiri yang meliputi pengembangan produk volatile, local economic development, serta wirausaha Bank Indonesia atau biasa disebut WUBI. Pada aspek percepatan akses, pengembangan yang didorong dari akses finansial, market, knowledge and network, serta inovasi dan digitalisasi. Dan juga dukungan dari infrastruktur dan kelembagaan yang juga memberikan dampak bagi pembentukan ekosistem UMKM yang optimal tentunya. Nah, diantaranya itu ada regulasi ataupun kebijakan keuangan inklusif
perlindungan konsumen, edukasi dan juga literasi, model bisnis, mentoring, evaluasi, serta penguatan kelembagaan dan sistem informasi. Boleh dengan next slide. Lalu selanjutnya kami mengambil analisis pembinaan UMKM oleh Bank Indonesia tahun 2020 dengan 2 sampel, yaitu kopi Margading yang merupakan kopi origin Kecamatan Tirtoyudo, Malang, yang diawali sejak tahun 2012, dan juga kopi Amadanom yang merupakan kopi original dari daerah Dampit, Malang. Dari kedua sampel tersebut, berdasarkan pembinaan UMKM ini, terdapat peningkatan dari segi omset maupun penambahan aset dan juga peningkatan dalam jangka waktu. Lalu untuk segi sosial dan psikologis dari pengusaha tersebut, terdapat manfaat juga, yaitu peningkatan rasa percaya diri, ambisi untuk sukses, pengelolaan kemampuan, kreatif dan inovatif, dan juga keberanian dalam mengambil risiko setiap pengusaha. Nah, baiklah. Jadi itu adalah penjelasan oleh Saudara Najla Khaira Nabila mengenai analisa pembinaan UMKM kopi oleh Bank Indonesia tahun 2020. Jadi saya izin menambahkan atau menganalisis ulang bahwa berdasarkan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yaitu mengaji atau membahas mengenai dampak pelaksanaan program pendampingan Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kota Malang dengan mengambil studi kasus pada pendampingan onboarding 2020 pada Bank Indonesia pada UMKM kopi, yaitu Marliadi dan Haryono. Sebenarnya Bank Indonesia telah melaksanakan pembinaan UMKM sebelumnya secara offline seperti mengadakan seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Namun, karena ada keterbatasan interaksi sosial pada masa pandemi, jadi mengalihkan si Bank Indonesia ini untuk melakukan pembinaan secara online melalui Zoom. Menurut perspektif kelompok kami, itu tuh adalah hal-hal yang sah-sah saja dilakukan, karena berdasarkan jurnal ilmiah tersebut dikatakan bahwa UMKM yang telah dibina ini akan memberikan dampak atau membagi serta meng-share ilmu-ilmu yang didapatkannya kepada UMKM lain. Jadi dengan kata lain itu tuh si UMKM yang telah dibina ini mampu memberdayakan UMKM lainnya. Jadi menurut kami sebagai kelompok yang membahas tentang pembinaan UMKM ini, itu adalah hal yang tepat dan sangat efektif dilakukan. Terlebih sekarang banyaknya UMKM atau startup-startup tersebut, jadi tidak semuanya bisa dihandle atau direspon oleh Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok kita, kelompok 6. Sebelumnya kita meminta maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.